Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Netizen pencinta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara PK Jalasena. Mudah-mudahan ridha Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Biasa kita sebut dengan syahrul Ramadan, syahrul amal, syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita menggapai ridha Allah dengan puasa Ramadan. Berbagai macam amal dan kegiatan ibadah bisa kita lakukan. Mulai dari sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa Ramadan, sholat tahajud, baca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Membantu para fakir miskin. Oleh karena itu, Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, Innallaha yarda lakum salasan, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah ridha kepadamu dalam 3 hal. Yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah engkau persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Artinya, kita kalau beribadah kepada Allah, betul-betul harus fokus hanya berserah diri menuju mencari Allah dengan penuh keikhlasan. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah kamu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah, menyembah Allah dengan penuh keikhlasan demi agama yang lurus. Oleh karena itu, marilah kita meluruskan niat kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Bahkan riya adalah termasuk dari perbuatan syirik. Netizen pencinta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi yang kedua adalah wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Makna yang terkandung dari hadis ini adalah bahwa sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus kembali kepada tali Allah apabila terjadi perselisihan di antara kita. Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Tali Allah yang mana? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada wa ya Al-Quran wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara dan insya Allah kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasul. Yang ketiga, Nabi menyampaikan dalam hadis beliau, wa antanasahu mawallahullahu amarakum. Berikanlah nasihat kepada para pemimpin yang engkau percayakan mengurusi urusanmu, bahwa kita dilumrahkan, difitrahkan Allah sebagai pemimpin, bahkan kita pemimpin di rumah tangga, pemimpin bagi anak-anak kita, keluarga kita. Ikhlaskah kita menerima nasihat? Kalau tidak ikhlas, berarti kita belumlah menjadi orang yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang pemimpin bukanlah pekerjaan yang ringan, karena pemimpin dibutuhkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi pemimpin di rumah tangga yang pemimpin terkecil saja. Kita suka emosi, suka marah, dan bahkan tidak mau dikoreksi. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang kuat itu adalah pegulat. Innamas syadidu yamliku nafsahu indah. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Apa maknanya? Adalah bahwa kita sebagai seorang muslim adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Tidak kuat karena lengannya besar, karena ototnya besar, tidak. Kuat mengendalikan hawa nafsu.
sejalan dengan hadis Nabi yang pertama tadi kami sampaikan, la taghdab, janganlah marah. Apapun yang nasihat disampaikan oleh orang lain kepada kita, terimalah dengan lapang dada. Bolehkah kita berikan nasihat kepada pemimpin kita? Boleh, sampaikanlah nasihat dengan cara yang sopan, cara yang terpuji. Bukankah Nabi SAW tidak pernah marah apabila disanggah oleh orang lain memberikan saran? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW memutuskan peperangan di perang Uhud. Kemudian sahabat menyarankan bahwa kita tunggu musuh di Uhud, bukan di dalam kota Madinah. Itu Nabi terima dengan senang hati. Bahkan Salman Al-Farisi menyarankan kepada Nabi menggali parit. Nabi senang dengan saran itu. Artinya seorang pemimpin, siapapun kita, harus bisa dengan lapang dada menerima nasihat. Kalau nasihat itu untuk kebaikan kita semua, kalau nasihat itu untuk kebaikan kita bersama. Kesimpulan singkat dari kultum ini adalah bahwa kita untuk mencari ridha Allah SWT, apalagi berada tengah-tengah Ramadan, berpegang kepada hadis Nabi yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, wa anta'tasimu bihablillah, berpegang teguh pada tali Allah SWT. Yang kedua, menyembah Allah, tidak boleh memperserikatkannya, jauhkan diri daripada syirik. Dan yang ketiga, berikanlah nasihat kepada para pemimpin kita atau kepada orang-orang yang mengurusi urusan kita. Siapapun orang yang kita percayakan mengurusi urusan kita, boleh kita berikan nasihat, dan bahkan kalau itu salah harus kita ingatkan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini kita akan dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.